Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Watu lumbung adalah dua belah batu berukuran besar yang saling menyender di atas aliran sungai. Batu tersebut dianggap wingit karena diyakini ada penunggu gaib di sana. Dan tidak jarang pula anak-anak yang mancing di sekitaran selalu terkena sawan, sehingga membuat orang tua selalu melarang anaknya untuk bermain di area watu tersebut. Selain itu, aku juga sering menemui bekas sesajen di sampingnya, yang biasanya hal itu dilakukan oleh orang-orang yang meminta nomor togel atau agar menang dalam perjudian. Suatu malam, aku bersama kedua temanku berencana mencari ikan di aliran sungai Watu Lumbung. Hal itu biasa kami lakukan di setiap ada waktu senggang. Kami selalu mencari ikan di sana, baik siang maupun malam hari. Dan pada kenyataannya, ikan di sana sangatlah banyak. Kami selalu pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Dan selama ini, kami belum pernah menemui apapun yang dianggap menyeramkan di Watu Lumbung. Karena hal itulah, kami berani memburu ikan di malam hari. Selepas maghrib, Supri dan Sugeng sudah berada di rumahku. Maklumlah, memang rumahku adalah rumah terakhir menuju sungai, sehingga mereka yang mendatangiku. "Embere ojo lali lho," ucap Supri begitu melihatku keluar rumah. Aku menunjukkan ember wadah ikan yang sudah kupersiapkan di bawah tiang teras rumah. Sementara di sampingnya adalah aki cadangan, sebagai pengganti bila nantinya aki utama habis daya. Kami segera berangkat menuju rumah Mas Topo, di mana kami akan mengambil alat pengejut ikan atau strum ikan bertenaga aki motor yang dipinjamnya. "Cari saja di sekitar dapur belakang," ucap Mbak Hermini, istri Mas Topo. Katanya Mas Topo menghadiri hajatan keluarganya di desa sebelah, sehingga kami disuruh mencari sendiri alat tersebut. Setelah semua sudah siap, kami segera berangkat dengan mengucap bismillah. Aku membawa ember dan senter, sedangkan Sugeng membawa jaring penangkap, dan Supri membawa alat cas ikan. Kami bersendagura dengan riang melewati perkebunan menuju persawahan. Di samping persawahan itulah sungai Watu Lumbung berada. Hembusan angin membawa hawa dingin. Meski tidak begitu kencang, tapi suaranya terdengar mendengung pelan. Kami saling diam, fokus pada jalanan yang menuju hilir sungai. Dari sanalah nanti kami akan memulai perburuan yang akan berjalan menyisir sepanjang sungai menuju ke hulu. Itu kami lakukan agar air tidak keruh saat kami melaluinya. Begitu sampai hilir, Supri yang menggendong alat setrum ikan mulai melakukan aksinya.
Tiba-tiba saja kami dikejutkan dengan suara kerikil yang disebar di atas air. Semakin lama semakin keras dan semakin banyak kerikil yang dilempar. Kami hanya saling pandang. Tidak biasanya ada kejadian aneh semacam itu. Sementara di samping sungai hanyalah bentangan persawahan, jadi tidak mungkin jika ada yang longsor. Kalaupun longsor, pastilah hanya tanah saja yang masuk ke sungai. Selain itu, air yang kami lewati juga tidak keruh, menandakan kalau air di atas masihlah tenang. Kami berhenti sejenak mencari arah suara tersebut. Tampaknya dari kedung yang berada di atas, tepatnya di bawah Watu Lumbung. Kami yang hendak menuju ke sana mengurungkan niat saat suara itu tidak lagi terdengar. Dengan menyimpan rasa penasaran, kami memulai lagi perburuan ikan. Kami terus menyusuri sungai hingga sampai di kedung yang tadi terdengar kerikil berjatuhan. Aku arahkan senterku di setiap sudutnya. Semua tampak tenang, air pun tidak terlihat keruh. Tiba-tiba, air berputar dari dasar kedung yang membuat kami terkaget, disusul dengan ikan-ikan yang berenang menuju pinggiran. Pusaran air itu hanya beberapa detik saja yang kemudian air kembali tenang. Tanpa berpikir macam-macam, kami kembali beraksi di pinggiran kedung, di mana ikan berenang ke arah sana. Dan seperti hari lain, pada malam ini kami merasa senang karena mendapat ikan yang lumayan banyak. Ember pun sudah hampir penuh dengan ikan wader, betutu, juga ikan gabus sungai. Setelah selesai di kedung tersebut, kami beristirahat sejenak di Watu Platar tepi sungai. Sebentar lagi kita sampai di Watu Lumbung, jadi jangan bicara yang macam-macam, apalagi bercanda, ucap Supri mengingatkan. Kami minum air jahe hangat di termos yang sudah kami persiapkan, lalu menyulut rokok menghilangkan rasa penat. Kami hanya bicara seperlunya saja. Ada rasa takut jika kami harus bercanda saat dekat dengan Watu Lumbung. Saat bersiap melanjutkan perjalanan, Sugeng melihat ke arah sungai bagian atas. Dia terkejut saat melihat cahaya api yang tampak seperti obor. "Itu pasti desa sebelah," ucap Sugeng. Aku dan Supri langsung melihat ke arah api tersebut. Kami beranggapan bahwa itu adalah pencari ikan dari desa sebelah. Merasa didahului orang lain, kami pun sedikit geram. Apalagi mereka mencari dari hulu sungai, yang jelas sangat mengganggu kami. Dengan emosi, kami pun sepakat untuk menghampiri mereka. Memang, remaja desa kami dan desa sebelah kurang akur. Seringkali terjadi keributan pada saat ada acara keramaian, seperti wayang kulit, dangdutan, bahkan saat bertanding sepak bola antar RW. Karena itulah, kami menjadi amat marah dan berniat mengusir mereka dari sungai. Namun alangkah terkejutnya kami saat kami mulai dekat dengan cahaya api itu. Yang ternyata cahaya tersebut adalah bola api yang melayang di atas sungai. Emosi kami berubah menjadi rasa takut yang luar biasa, bertambah menegangkan saat terdengar ledakan yang cukup keras. Setelah meledak, bola api tersebut menjadi berlipat ganda. Kemudian terdengar suara seperti kerikil yang menghujani sungai, disusul kemudian dengan suara angin yang bergemuruh. Sementara bola-bola api itu tetap melayang di tempatnya. Angin yang kencang tidak mampu menerbangkannya menjauh, tapi justru terbang melawan arah angin menuju Watu Lumbung. Di atas watu sakral tersebut, gumpalan api itu kembali menyatu. Tanpa pikir panjang, kami pun lari tunggang langgang, naik ke atas sungai yang terdapat persawahan membentang. Tidak ada yang kami pikirkan selain terus berlari menghindar dari api tersebut. Kami tidak peduli dengan pagar persawahan yang menggunakan ranting-ranting bambu tajam. Ikan di ember pun tumpah berhamburan, yang kemudian aku tinggal begitu saja.
Kami terus berlari menerjang tanaman padi yang akan segera dipanen. Yang ada dalam benak kami hanya ingin secepatnya sampai di pemukiman. Tapi aneh, kami yang merasa sudah lama berlari masih saja berada di sekitar Watulungbung. Padahal dari kecil kami sudah hafal dengan jalan di sekitarnya. Tidaklah mungkin jika sampai nyasar. Hingga kita putuskan untuk istirahat sejenak. Nafasku terasa hampir habis, kaki terasa lemas. Sementara masih ada ketakutan bila api tersebut kembali muncul membakar kami. Tanpa kami sadari, kami beristirahat di dekat pohon kelapa. Hei, sejak kapan di sini ada pohon kelapa? Ucapku dengan nafas memburu. Jelas, kami sangat terheran dengan pohon kelapa tersebut. Selama ini tidak pernah ada pohon di sawah milik Pak Parmo. Kalaupun ada, paling pohon pepaya atau pisang yang ditanam di pinggiran. Saat kami saling bertanya, tiba-tiba pohon kelapa itu ditiup angin yang sangat kencang. Tapi aneh, hanya pohon kelapa itu saja yang bergoyang. Kami amati dengan seksama pohon yang tinggi itu. Semakin lama, pohon tersebut semakin menunduk hingga daunnya menyentuh tanah. Tampak buah kelapa yang berjatuhan, lalu berubah menjadi bola api. Sesaat kemudian, melayang-layang dan mengejar kami bertiga. Sontak kami berteriak dan kembali berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba datang Pak Kamto di hadapan kami. Lelaki paruh baya yang dikenal masyarakat setempat dengan ilmu kebatinannya. Dia sering menepi di tempat wingit untuk memburu pusaka gaib. Dan selama ini, dia menjadi rujukan warga yang membutuhkan di bidang klenek. Seharusnya kalian masuk ke sungai tadi, ucap Pak Kamto. Setelah itu, dia menyiramkan air di dalam botol plastik yang dibawanya pada kami bertiga. Lalu sisanya dicipratkan pada bola api yang melesat ke arahnya. Seketika, bola api itu padam. Sesaat kemudian terlihat asap mengepul dan lenyaplah bola api itu. Kami merasa lega melihat kondisi kembali aman. Kami melangkah menuju desa dengan Pak Kamto berada di paling belakang. Dia berkata kalau Watulungbung merupakan tempat dedemit. Ditambah ulah manusia yang selalu memberi sesajen di tempat tersebut, sehingga demit tersebut sangat senang tinggal di sana. Pak Kamto yang berulang kali melakukan semedi di sana selalu ditemui makhluk halus berbagai wujud, tapi dia tidak pernah mendapatkan barang pusaka sesuai keinginannya. Justru makhluk di sana dengan usil mengganggu dia. Tidak jarang pula Pak Kamto datang untuk minta obat sawan pada anak-anak yang kesambet di sana. Sementara hantu yang kami temui adalah Banaspati. Dia sendiri heran kenapa hantu tersebut muncul di saat ini. Padahal biasanya hanya akan keluar di saat seorang ada yang menyuruhnya. Dan anehnya, hantu tersebut seolah hanya mengikuti saja, tidak menyakiti orang yang menemuinya. Biasanya orang yang bertemu dengan Banaspati akan terbakar hingga meninggal dunia. Sesampai di pemukiman, kami disuruh langsung pulang oleh Pak Kamto. Kami pun pulang dengan pengalaman yang luar biasa, menakutkan, menantang, dan membuat luka-luka di sekujur tubuh karena duri pagar bambu persawahan. Ikan hasil tangkapan kami pun berjatuhan entah di mana. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar.
Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.